Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, kita bersyukur dan memuji Tuhan bisa berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi 25 Februari di hari ini. Mari kita mengawalinya dengan doa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Karena oleh pertolongan dan pelindungan Tuhan saja, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, kami boleh melalui malam yang ada. Kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbaharui. Kami mau mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu mau berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats perenungan kita bersama di hari ini masih kelanjutan renungan harian kemarin dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita mengenai kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan, yang merupakan kelanjutan renungan harian di hari kemarin. Kita mau belajar kembali mengingat kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang pertama, kalau kita mengenal kehendak Tuhan dengan sempurna. Yang kedua, kalau kita selalu menghasilkan buah dalam pekerjaan yang baik atau selalu berkarya yang terbaik. Itulah renungan harian kita kemarin. Dan hari ini kita masih dalam pembahasan kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan yang ketiga, kalau kita menanggung segala sesuatu dengan sabar. Dalam ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan yang ketiga adalah kalau kita sabar menanggung segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu berarti apa saja. Baik itu susah atau senang, duka kah, sukacita kah, dalam kondisi apapun juga. Firman mengajar kita untuk kita tetap tekun, untuk kita tetap sabar. Kalau saudara dan saya tekun ataupun sabar dalam menanggung segala sesuatu, itu merupakan suatu kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan yang ketiga adalah menanggung segala sesuatu dengan tekun ataupun dengan sabar. Itu berarti bahwa firman Allah hari ini mengajar kita sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita selalu sabar dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam penderitaan model apapun, dalam kesulitan bentuk apapun. Kita diajar oleh firman Allah untuk kita tekun menghadapi itu, untuk kita sabar menghadapi itu. Dan ketika saudara dan saya sabar dalam menanggung segala sesuatu, itu merupakan kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sebagai umat kita selalu belajar melihat bahwa apapun penderitaan dan kesulitan yang kita alami, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Karena itu kita harus sabar menanggung apapun juga. Kita harus melihat bahwa di balik penderitaan yang kita alami ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Karena itu kita selalu sabar dalam menanggung segala penderitaan. Dan ketika saudara dan saya selalu sabar dalam menanggung segala penderitaan, kesulitan yang kita alami, itu termasuk kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan.
Yang keempat, kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Mengucap syukur dengan sukacita. Hal yang keempat mengenai kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan adalah ketika kita senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur senantiasa di hadapan Tuhan itu merupakan kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita tidak hanya mengucap syukur pada waktu kita mendapat berkat, pada waktu kita mengalami pertolongan Tuhan, atau ibarat laut tenang, teduh, semua lancar, semua beres, kita mengucap syukur. Tidak hanya seperti itu. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, sebagai umat, sebagai orang percaya, kita diajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ketika saudara dan saya mengucap syukur dalam segala hal, ketika saudara dan saya terus mewarnai hidup ini dengan syukur kepada Tuhan, itu masuk kategori kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Seringkali kita hanya mengucap syukur kalau semua lancar-lancar saja. Kita seringkali kecenderungannya hanya mengucap syukur pada waktu kita mengalami berkat Tuhan, mendapat rejeki non-blok, kita mengucap syukur. Seharusnya sebagai umat dalam kondisi apapun juga, harusnya kita mewarnai hidup dengan syukur kepada Tuhan. Karena kalau kita hanya mengucap syukur pada waktu kita mengalami berkat ataupun pertolongan Tuhan, saya percaya sebagai umat Tuhan, orang lain pun bisa melakukan itu. Komunis pun bisa melakukan itu. Tetapi saudara dan saya diajar oleh firman Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun juga. Karena ketika kita memiliki kehidupan yang seperti itu, itulah kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Daripada kita bersungut-sungut, itu pemberontakan kepada Tuhan. Bersungut-sungut itu artinya kita tidak mempercayai kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan atas hidup kita. Sebaliknya sebagai umat, sebagai orang percaya, lebih baik kita mewarnai hidup kita dengan syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, situasi dan kondisi apapun yang terjadi, mari kita merendah hidup kita dengan syukur. Mari kita warnai hidup kita dengan syukur kepada Tuhan. Jangan warnai hidup ini dengan keluh kesah kepada Tuhan. Jangan warnai hidup ini dengan sungut-sungut kepada Tuhan. Tapi sebaiknya kita warnai hidup ini dengan syukur kepada Tuhan. Karena bersyukur kepada Tuhan itu artinya kita percaya akan otoritas Tuhan atas hidup kita. Kita percaya akan kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Inilah kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Allah menolong kita melalui Roh-Nya yang kudus untuk kita bisa memberlakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Mengajar kami akan kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tolonglah supaya kami senantiasa menanggung segala sesuatu dengan sabar. Tolonglah kami supaya kami senantiasa mengucap syukur apapun yang kami alami dan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena itulah ciri suatu kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menjalani hidup ini sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat kesehatan yang baik, berkat umur panjang Tuhan berikan kepada mereka. Umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan baik secara pribadi maupun keluarga, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kuatkan dan teguhkan iman mereka dan berilah jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, apapun penyakit yang mereka derita, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah bagian-bagian tubuh yang sakit. Tuhan berikan kesembuhan dari sakit yang mereka derita. Sehingga lewat kesembuhan yang diperoleh,
Puji syukur dinaikkan kepadamu ya Tuhan. Seluruh hidup kami, pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini kami pasrahkan dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.